Shalom saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita dalam mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, Raja di atas segala Raja Yesus Kristus yang kami tinggikan dan yang kami muliakan. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selama beberapa hari yang sudah kami lalui. Pada hari ini kami dapat bangun, semuanya itu pun karena anugerah daripada Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tenangkan hati kami agar kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Roh Kudus juga membantu hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan firman-Mu, agar apapun yang keluar daripada mulut hamba-Mu, persiapan yang sudah dipersiapkan, Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan mendengar tentang buah roh, rasa ketiga, yaitu damai sejahtera. Dan inilah tema khotbah saya hari ini, yaitu damai sejahtera. Seperti penerangan saya minggu lalu, bahwa buah roh menunjukkan ciri dan bukti nyata dari kehidupan sebagai anak-anak Allah. Damai sejahtera bukan saja bercakap tidak ada peperangan, pergaduhan, persengketaan, pertengkaran. Damai sejahtera bukan saja secara yang luaran, tetapi ia adalah keadaan hati kita. Di negara-negara tertentu, kebencian, iri hati, kehancuran, dan permusuhan begitu banyak terjadi di negara demi negara, dan pemerintah berusaha menghadirkan kesejahteraan. Ternyata masalahnya bukan di dalam masalah urusan, contohnya di dalam keuangan pentadbiran saja, tetapi di dalam hati setiap jiwa yang memberontak, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Jika kita berasa marah, bimbang, atau terganggu, kita tidak akan merasa damai. Begitu juga bila kita merasa ketakutan atau sedang dianiaya. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani disebut eirene, yang bermaksud ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semuanya terkawal dan selesai di antara orang percaya dengan Bapanya di surga. Di dalam Roma 15:33, Filipi 4 ayat yang ke-7, dan juga ayat yang lain. Kata damai sejahtera atau peace diterjemahkan sebagai shalom dalam bahasa Ibrani, dan ini adalah sesuatu yang kita dengar, yang kita selalu terus sering dengar. Misalnya kalau kita bertemu kawan-kawan, contohnya di dalam kawan saudara seiman kita, di mana shalom saudara, lalu kita pun menjawab shalom ya. Kemudian kalau masa kita bergambar, selalu kita guna peace, damai begitu. Hari ini kita akan mau memahami lebih dalam lagi tentang damai sejahtera, peace dan shalom ini apa itu. Galatia 1 ayat yang ketiga berkata, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Selain ayat ini, ada banyak lagi ayat-ayat dalam Alkitab yang dimulai dengan kalimat damai sejahtera, damai sejahtera. Saudara, itu adalah menjadi bahagian kita, diberikan Kristus kepada kita. Kemudian dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19b, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ayat 26b, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus setiap kali dia datang, dia tidak bilang, oi Petrus, kau itu sudah menyangkal saya, kau Thomas, kau begitu susah percaya, berapa lama lagi kau ikut saya, kau belum lihat, kau butakah? Itu tidak dikatakan oleh Yesus. Yesus tidak mengatakan begitu, tetapi Yesus bilang damai sejahtera. Saudara, lihat betapa kalimat ini sangat menghibur dan menguatkan murid-murid. Dan kalimat ini diucapkan ketika seluruh dunia tidak percaya kepada Kristus. Bukan itu saja, malah kalimat ini diucapkan di tengah-tengah seluruh murid-muridnya itu sedang dikejar-kejar. Diucapkan ketika malam hari dan seluruh orang itu ketakutan.
Dan bukan saja ketakutan, kalimat ini diucapkan karena para murid tahu mereka itu sudah bersalah karena mereka sudah meninggalkan Kristus. Mereka tahu mereka adalah orang yang gagal. Mereka tahu bahwa mereka mungkin adalah orang yang mungkin tidak dapat diterima lagi oleh Kristus. Mereka adalah orang-orang yang khawatir. Mereka adalah orang yang gagal dan mereka tidak dapat mengampuni diri mereka sendiri. Kemudian Kristus itu pencipta langit dan bumi datang dan dia berkata, damai sejahtera, tenanglah. Saudara lihat, di tengah-tengah gelombang kehidupan, bahkan gelombang itu bukan di luar tapi di dalam kita. Di tengah-tengah kita tidak dapat mengampuni diri sendiri, tidak dapat menerima kebodohan diri kita sendiri, dan Kristus itu datang dan dia mau berkata, damai sejahtera, shalom, tenanglah. Saudara, kenapa Kristus dapat mengatakan demikian? Karena akarnya adalah jikalau Kristus sudah mengerjakan damai sejahtera di antara kita dengan Allah, maka Kristus mengatakan, engkau berdamailah dengan dirimu sendiri juga. Saudara, hal seterusnya yang saya mau jelaskan tentang tema ini, perhatikan Yohanes 14 ayat yang ke-27, dan ini adalah sebagai teks rujukan kita hari ini. Yohanes 14 ayat yang ke-27 yang mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ayat ini sama seperti halnya dengan sukacita. Kita mendapatkan sukacita bukan sekadar satu perasaan luaran saja atau yang kelihatan luaran saja. Alkitab mengatakan sukacita Kristus, damai sejahtera Kristus daripada pencipta dunia ini diberikan kepada kita. Betapa kita mendapatkan anugerah yang besar. Kristus tidak mengatakan aku memiliki sesuatu dan aku memberikan sedikit kepadamu. Dia menyatakan apa yang aku miliki, yaitu damai sejahteraku, aku berikan kepadamu. Saudara, ketika Yesus menyatakan kalimat apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, perhatikan ayat ini, itu artinya dunia selalu saja memberikan damai sejahtera yang palsu atau yang dilihat luaran saja. Mari kita renungkan, apakah kita memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya? Jikalau kita memiliki damai sejahtera, apakah kita memiliki damai sejahtera Kristus ataupun damai sejahtera yang diberikan oleh dunia? Kita merasakan hidup itu tenang dari mana? Dari apa? Dunia mengatakan engkau tenang. Kenapa engkau tenang? Apakah karena kamu tidak ada masalah, simpanan banyak, baik-baik saja semuanya karena engkau memiliki harta banyak? Saudara, itu dunia. Ketenangan dunia selalu bersangkut paut dengan hal di luar, tapi apa yang Kristus kerjakan adalah sesuatu hal yang di dalam. Ini disebut sebagai berkat rohani. Aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Kedamaian, ketenangan dalam hati kita dialami walau dalam keadaan apapun. Saudara, sekali lagi pikirkan apakah kita sudah mendapatkan damai sejahtera yang darinya. Seharusnya ya, karena kita adalah orang-orang Kristen yang sejati. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini bukan sesuatu yang diusahakan, dikejar-kejar, tetapi adalah merupakan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan akan diproses dalam konteks kehidupan kita melalui Roh Kudus dan firman yang diberikan kepada kita kalau kita anak-anak Tuhan yang sejati. Saudara, ada satu cerita, satu hari ada satu orang ibu bersaksi, dia suka mengabarkan Injil. Dia ada satu penyakit, kemudian dia harus dibedah. Kemudian dokter itu bilang, ibu tahu ini sangat berbahaya penyakitmu. Dokter ini ingin maksudkan bahwa nanti engkau masuk, tetapi mungkin tidak akan keluar lagi dalam bilik pembedahan itu. Dan kemudian ibu itu lihat dokter dan ibu itu mengatakan, tidak apa, kalau saya ada apa-apa saya tidak takut, saya tidak
gentar sebab saya tahu di mana saya pergi. Saudara, itulah dalam Alkitab ada mengatakan damai sejahtera Kristus melampaui segala akal, memelihara hatimu dan jiwamu. Saudara, sekarang kita lihat apa sifat atau karakter damai sejahtera Kristus yang diberikan kepada kita, yang tidak sama seperti dunia ini. Sifatnya seperti apa? Ini kita boleh lihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-11 hingga 22, tapi saya tidak baca. Ini sebagai ayat penting sekali menjadi landasan dari damai sejahtera. Kita boleh baca masing-masing ayat itu. Inti daripada ayat ini adalah Paulus bercakap kepada jemaat Efesus bahwa mereka itu sudah diperdamaikan dengan Allah. Ini bukan hal yang sederhana. Saya mahu kita memikirkan mengenai kelahiran baru, memikirkan pembenaran kita. Saudara, banyak orang ketika dilahir barukan atau pertama kali menerima berita Kristus yang tersalib, lalu kemudian kita bertobat pada hari itu, dan kita menangis dan kita mengatakan ada damai yang begitu penuh di dalam hidup saya. Tetapi setelah hari demi hari, bulan demi bulan, belasan tahun demi belasan tahun, puluhan tahun demi puluhan tahun, terjadi beberapa tahun menjadi orang Kristen yang sejati. Selalunya kita melupakan momen itu. Kita melupakan apa yang diberikan Kristus kepada kita, yaitu diperdamaikan oleh Allah melalui salib. Jadi persoalannya sekarang ini adalah setelah kita hidup sudah diterima oleh Tuhan, jadi sekarang apa? Saya sudah menjadi orang Kristen, lalu apa yang akan saya lakukan? Alkitab mengajarkan kepada kita, biarlah kita selalu ingat bahwa kita sudah diperdamaikan oleh Allah. Berdamai dengan Allah adalah dasar dari seluruh perdamaian apapun di tengah-tengah dunia. Efesus 2 ayat yang ke-11 hingga 22 dikatakan bahwa kita diperdamaikan oleh Allah, dan artinya adalah kalau kita sudah diperdamaikan oleh Allah, maka orang lain juga diperdamaikan oleh Allah. Maka biarlah yang berdamai dengan Allah sekarang diperdamaikan juga. Dulu sama-sama jauh, sekarang didekatkan. Maka dikatakan selain perdamaian dengan Allah, perdamaian dengan diri sendiri, dan perdamaian dengan orang lain juga kita terus praktikkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Matius 5 ayat yang ke-9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, perhatikan baik-baik, jikalau saudara anak-anak Allah, saudara akan disebut sebagai anak damai. Sehingga Matius 5 ayat yang ke-9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Kalau kita adalah anak damai, maka kita akan membawa damai dan orang lain tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak mengatakan walaupun kita tidak mengatakan secara terang-terangan bahwa saya ini anak-anak Allah, saya pengikut Kristus. Tapi orang lain secara otomatis boleh tahu dan dapat merasakan sesuatu kelainan di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Maka sekali lagi di sini bahwa buah roh menentukan identiti orang tersebut, apakah orang ini orang yang sejati di dalam Kristus ataupun tidak. Orang yang membawa damai adalah tanda anak-anak Allah, memberikan perdamaian. Ketika bercakap tentang perdamaian, berarti damai itu apa? Ada dua pihak, pihak E dan juga pihak B. Tadinya berseteru dan sekarang damai. Maka di sini ada unsur yang kuat sekali berkenaan dengan pengampunan. Ada satu ayat dalam Alkitab menceritakan Petrus dan beberapa murid-muridnya bertanya, sampai berapa kalikah kami mengampuni? Yesus mengatakan, engkau harus mengampuni 70 kali 7. Saudara, di dalam perjanjian lama, dalam Kejadian, ada kalimat yang sama dengan kalimat Yesus Kristus. Kalimat silamek dalam Kejadian 4 ayat yang ke-23 hingga 24 tentang 70 kali 7. Kalimat ini adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat dalam Kejadian, maka kita akan tahu di dalam ayat-ayat Kejadian 4 hingga 5 sebenarnya penulis yaitu Musa sedang menunjukkan perbezaan antara anak-anak kegelapan dengan anak-anak terang.
Contoh dari anak kegelapan itu yaitu mereka membangun kota, meninggi diri sendiri, dan hidupnya penuh dengan belas dendam dan suka permusuhan. Ini anak kegelapan. Anak terang sebaliknya adalah Musa menulis ciri dari hidup anak terang, yaitu berjalan bersama dengan Allah seperti Henok. Dua perbandingan ini antara anak yang berjalan di dalam kegelapan dan anak yang berjalan di dalam terang. Perhatikan, anak kegelapan maka tandanya adalah tidak ada pendamaian. Kalau anak kegelapan, kalau sudah salah kepada saya akan membalas engkau dan menghancurkan hidupmu, itu dalam anak kegelapan. Dunia terbagi kepada dua, satu anak kegelapan dan kedua anak terang. Dan anak kegelapan tandanya adalah selalu balas dendam, tidak pernah mungkin ada pendamaian bagi dunia ini. Dan anak-anak terang tandanya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita jemaat disebut sebagai anak-anak damai, pembawa damai. Alkitab mengatakan, biarlah hidup kita itu menjadi pendamai. Biarlah hidup kita di dalamnya ada damai. Dalaman kita adalah sangat merugikan dan bikin kasihan jikalau kita terus-menerus memegang status anak Allah tetapi penuh dengan permusuhan, kesakitan hati. Apalagi hubungan di dalam keluarga, tiada pendamaian di dalam keluarga, pertengkaran dan saling menyakiti terus-menerus. Itu memberikan kasihan kepada kita sendiri yang penuh dengan perasaan kebencian dan dendam. Saudara, damai sejahtera ini kita dapat melakukan kalau kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Maka kita memiliki kemampuan untuk berdamai dengan orang lain dan berdamai dengan diri sendiri. Saudara, ini adalah ikatan yang besar sekali. Jika kita tidak memiliki perdamaian dengan Tuhan dan merasakan sudah tidak diterima oleh Allah, saudara dan saya akan terus-menerus ada di dalam kacau, tidak keruan yang besar. Saudara akan dikejar-kejar bahkan oleh diri kita sendiri, oleh rasa yang bercelarut yang tidak habis-habis, tidak ada damai dalam hati kalau kita tidak diperdamaikan di dalam Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang tutup pintu masa itu karena ketakutan, dia mengatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, Yohanes 20 ayat yang ke-26. Dia menyatakan kepada mereka karena memang mereka memiliki hak untuk itu, dan hak itu adalah karena mereka sudah diperdamaikan di dalam Kristus dengan Allah. Jangan lupa sekali lagi, damai dan pengampunan itu akan selalu terkait. Itu adalah sifat daripada pendamaian Kristus. Yang pertama, sifat pendamaian karena sudah diperdamaikan oleh Allah. Saudara, apa yang membuat hidup kita itu sungguh tidak tenang sekali lagi bukan karena orang lain yang mengejar kita, tapi karena diri sendiri tidak pernah tenang, tidak pernah terurus, tidak pernah selesai di hadapan Allah. Kekecauan yang besar jikalau itu terjadi. Mari minta tolong sama Tuhan untuk menghadirkan anugerah Tuhan untuk buah roh ini, damai sejahtera, dan dia akan membawa kita kepada pendamaian Allah dan penghapusan dosa, dan itu membuat kita tenang dan damai dan dapat memiliki shalom dan dimampukan untuk mempraktikkan damai sejahtera. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, tidak mengampuni diri sendiri, lihatlah salib. Dan saudara akan tahu di situ kita akan mendapatkan ketenangan, perdamaian, dan kita merasakan sungguh-sungguh pengampunan yang sejati, dan akhirnya kita ada kekuatan dapat mengampuni. Saya ambil contoh jikalau saya berselisih misalnya dengan mungkin Jukini, sedangkan keadaan membuatkan kami tetap bersumuka, tetapi tidak ada pendamaian di situ. Sebenarnya hati saya begitu mau pulang saja ataupun mau dia yang pulang, pasti akan gundah gulana dan tidak enak dirasakan pada waktu itu. Bukan saja tidak enak, tapi di situ ada kemarahan, mungkin kepahitan dan segala hal. Ini contoh saja. Bagaimana caranya dalam masalah ini? Bagaimana caranya untuk menyelesaikan kehancuran hubungan seperti ini? Adalah jikalau kita minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan akan membukakan kepada kita visi salib itu. Maka saya akan sadar bahwa saya jauh lebih berdosa kepada Kristus dibandingkan salah Jukini kepada saya. Ini contoh saja. Saya jauh lebih berdosa kepada Kristus dibandingkan kesalahan dosa teman
pasangan, anak, ataupun orang sekeliling kepada saya. Nah saudara, kita mengerti langsung kita dibawa kepada hubungan dengan Tuhan, pengampunan, dan Tuhan berikan percuma itu kepada kita. Dan itu akan membuat saya dan juga teman yang mungkin kamu bersalah faham memiliki damai, yaitu dapat saling mengampuni apapun yang sudah dia lakukan yang menyakiti hati kita. Mungkin tanpa dia datang kepada kita pun, tapi dalam hati kita sudah memaafkan dia, kita sudah mengampuni kesalahannya. Ini menjadi sesuatu pendamaian, salib Kristus antara kita dengan Allah, antara kita dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Terima kasih untuk perhatian saudara. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengar tentang sirih damai sejahtera pada hari ini. Kiranya damai sejahtera terus kita praktikkan dalam hidup kita dan kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sehingga kami sudah mendengar belajar tentang damai sejahtera. Oh Tuhan, tolonglah kami agar kami ini anak-anak Tuhan dimampukan untuk diperdamaikan dalam diri kami sendiri kepada orang lain dan terutama khusus kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami di tangan Tuhan. Biarlah rasa buah roh damai sejahtera ini kami terus praktikkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.